Klasifikasi merupakan pengaturan yang sistematik untuk menegaskan definisi suatu cabang ilmu, menentukan batas-batasnya, dan menjelaskan hubungan antara cabang ilmu yang satu dengan cabang ilmu lainnya. Pemunculan suatu ilmu baru terjadi karena beberapa faktor. Menurut Bert Hoselis, ada 3 syarat dalam pembentukan suatu disiplin ilmu baru dalam bidang ilmu manapun. Yang pertama, eksistensi dan pengenalan seperangkat problem-problem baru yang menarik beberapa penyelidik. Dan yang kedua, pengumpulan sejumlah data yang akan memungkinkan penggarapan generalisasi yang cukup luas lingkupnya untuk menunjukkan ciri-ciri umum problem-problem yang akan diselidiki. Dan yang terakhir, penyampaian pengakuan resmi atau institusional terhadap disiplin ilmu baru itu. Dengan berkembangnya cabang ilmu khusus, timbullah masalah pokok tentang penggolongan ilmu-ilmu. Klasifikasi atau penggolongan ilmu pengetahuan telah mengalami perkembangan atau perubahan seiring dengan perkembangan zaman, sehingga melahirkan banyak pandangan yang terkait dengan klasifikasi ilmu itu sendiri. Oke, jika tadi di bagian A kita sudah tahu arti dari klasifikasi. Sekarang di bagian B kita akan mengklasifikasikan ilmu menurut para ahli. Nah, di sini ada 2 ahli, yaitu Thomas Kuhn dan Auguste Comte. Tadi ada 2 ahli. Kita ke bagian yang pertama dulu, yaitu ke Thomas Kuhn. Thomas Kuhn mengklasifikasikan ilmu menjadi 4 bagian, yaitu sains yang normal, anomali, krisis, dan revolusi sains. Lalu, apa sih maksud 4 bagian dari klasifikasi tadi? Oke, yang pertama tadi ada sains yang normal, yaitu sebuah riset yang suatu ketika dijadikan sebagai fondasi bagi praktek selanjutnya. Yang kedua, tadi ada anomali. Terjadinya anomali karena mengingat penemuan baru kemudian penciptaan teori baru. Dengan adanya anomali dalam sains, yaitu penumpukan masalah yang tak terpecahkan, maka terjadi penemuan baru. Hal itu akan berakhir apabila paradigmanya telah disesuaikan. Namun sebelum hal itu disesuaikan, maka terjadi sebuah krisis. Yang ketiga, tadi adalah krisis. Krisis adalah prakondisi yang perlu dan penting bagi munculnya teori-teori baru. Para ilmuwan dapat menyelesaikan kondisi krisisnya dengan menyusun sebuah paradigma baru yang kemudian dikenal dengan nama revolusi sains. Yang keempat, yakni revolusi sains, adalah episode perkembangan non-kumulatif yang di dalamnya paradigma lama diganti seluruhnya atau hanya sebagian oleh paradigma yang baru dan bertentangan. Yang kedua yaitu klasifikasi menurut Auguste Comte. Auguste Comte mengklasifikasikan ilmu menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama ada ilmu pasti atau matematika. Yang kedua ada ilmu perbintangan atau yang disebut dengan astronomi. Yang ketiga ada ilmu alam atau fisika. Yang keempat ada ilmu kimia atau chemistry. Yang kelima yaitu ada ilmu hayat atau biologi. Dan yang terakhir yaitu ada fisika sosial atau yang biasa kita sebut dengan ilmu sosiologi. Klasifikasi menurut Auguste Comte. Yang pertama,
yakni ilmu pasti atau matematika adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena ilmu matematika pada dasarnya bersifat tetap, abstrak, dan tentunya pasti. Yang kedua, yakni ilmu perbintangan atau astronomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana bentuk, ukuran, kedudukan, dan gerak benda di langit seperti bintang, bulan, bumi, matahari, planet lainnya. Yang ketiga, ada ilmu alam atau fisika, adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala fisika dan hukum fisika, sehingga dapat dengan tepat meramalkan suatu benda dalam kondisi dan tatanan tertentu. Yang keempat adalah ilmu kimia. Gejala ilmu kimia lebih kompleks daripada ilmu alam. Ilmu kimia tidak lagi menggunakan pendekatan secara observasi maupun eksperimen, melainkan menggunakan pendekatan komparasi atau perbandingan. Yang kelima, yaitu ilmu hayat atau biologi, adalah ilmu kompleks yang berhadapan dengan gejala kehidupan. Gejala biologi mengalami perubahan yang cepat, namun perkembangannya belum sampai ke tahap yang positif. Yang terakhir atau yang keenam, yakni fisika sosial atau sosiologi, adalah urutan tertinggi dalam penggolongan ilmu, karena berhadapan langsung dengan gejala yang kompleks, konkret, dan khusus yang berkaitan langsung dengan kehidupan umat manusia yang ada di bumi. Hierarki dalam berbagai perspektif. Hierarki merupakan urutan atau tingkatan dari ilmu. Secara umum, ada 3 basis yang sangat mendasar dalam menyusun secara hierarki ilmu-ilmu, yaitu metodologis, ontologis, dan etis. Hierarki ilmu disebut juga urutan tata jenjang ilmu atau tingkatan dari ilmu, yang dimulai dari jenis ilmu, rumpun ilmu, cabang ilmu, tangga ilmu. Suatu disiplin ilmu terbagi dalam sejumlah spesialiti, yang dalam bahasa Indonesia disebut cabang ilmu. Cabang ilmu pada umumnya juga telah tumbuh cukup luas, sehingga dapat dibagi lebih terperinci menjadi beberapa ranting ilmu. Ranting ilmu yang cukup pesat pertumbuhannya disebut tangga ilmu. Klasifikasi dan hierarki ilmu dalam Islam. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, pokok ilmu itu ada 3, sedangkan selebihnya adalah pelengkap keutamaan, yaitu ayat Al-Quran yang mahkamah tetap sampai kiamat, sunnah yang ditegakkan, dan pembagian harta waris yang adil. Hadis riwayat Abu Dawud. Ibnu Qayyim membagi ilmu dalam 2 macam, yaitu pertama, ilmu yang memberi kesempurnaan diri, yaitu ilmu tentang Allah, asma dan sifat-sifatnya. Yang kedua, ilmu yang tidak memberi kesempurnaan diri, yaitu ilmu yang jika tidak dipelajari tidak menimbulkan kerugian dan tidak juga memberi manfaat. Menjadi 2 persoalan pokok. Yang pertama adalah ilmu terpuji. Ilmu terpuji terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah ilmu usul atau dasar, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah. Yang kedua adalah ilmu furuk atau cabang, yaitu apa yang dipahami dari dasar-dasar ini berupa berbagai pengertian yang memberikan sinyal kepada akal sehingga akal dapat memahaminya. Yang ketiga adalah ilmu pengantar, yaitu ilmu yang berfungsi sebagai alat, seperti ilmu nahwu, ilmu shorof yang fungsinya untuk memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat adalah ilmu pelengkap, seperti ilmu qiraah dan makhrajul huruf. Yang kedua adalah ilmu tercela. Ilmu tercela terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah ilmu yang merugikan dan tidak bermanfaat, seperti ilmu sihir.
Yang kedua adalah ilmu materialisme yang bertentangan dengan ilmu kenabian yang ditujukan untuk kesombongan. Yang ketiga adalah ilmu dunia yang melalaikan akhirat. Yang keempat adalah ilmu yang tidak diamalkan dan disembunyikan oleh pemiliknya. Yang kelima adalah ilmu yang menimbulkan perselisihan dan kedengkian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adapun untuk urusan dunia maka kalian lebih mengetahui, sedangkan untuk urusan din atau agama, kembalilah kepadaku." Sunnah-sunnah Nabi atau hadis Nabi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis di atas, maka ilmu dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu pertama ilmu din atau ilmu agama yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama yang hukumnya fardu ain seperti ilmu tentang akidah dan ibadah yang benar seperti rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua yaitu hukum fardu kifayah seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu bahasa, dan ilmu lainnya. Yang kedua adalah ilmu tentang duniawi, yaitu ilmu yang mengajarkan tentang cara menegakkan kebaikan dunia dan kehidupan manusia seperti ilmu kedokteran, ilmu hisab, ilmu perdagangan, ilmu perang. Dan secara umum ilmu duniawi ini hukumnya adalah fardu kifayah. Klasifikasi dan hierarki ilmu menurut para filosof Islam. Yang pertama, Al-Ghazali. Al-Ghazali secara filosofis membagi ilmu menjadi dua, yaitu ilmu syariah dan yang kedua ilmu aqliyah. Ilmu syariah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ilmu tentang prinsip-prinsip dasar atau al-usul, dan yang kedua ilmu tentang cabang-cabang atau furu. Sedangkan ilmu aqliyah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama matematika, yang kedua logika, yang ketiga fisika atau hukum alam, dan yang keempat metafisika. Al-Ghazali juga membagi ilmu dilihat dari dua segi. Yang pertama, ilmu sebagai proses, dan yang kedua, ilmu sebagai objek. Ilmu sebagai proses dibagi Al-Ghazali menjadi 3 bagian. Yang pertama, ilmu hissiyah, yang kedua, ilmu aqliyah, dan yang ketiga, ilmu laduni. Sedangkan ilmu sebagai objek dibagi menjadi 3 pula. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang tercela secara mutlak, baik sedikit maupun banyak. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang terpuji, baik sedikit maupun banyak. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan yang dalam kadar tertentu terpuji, namun jika mendalaminya menjadi tercela. Filosof Islam kedua yang mengklasifikasikan ilmu adalah Al-Farabi. Al-Farabi mengklasifikasikan ilmu menjadi 7 bagian. Yang pertama, ilmu logika. Yang kedua, ilmu percakapan. Yang ketiga, ilmu matematika. Yang keempat, ilmu fisika. Yang kelima, ilmu metafisika. Yang keenam, ilmu politik. Dan yang terakhir, ilmu fikih. Sedangkan dalam Insya al-Ulum, Farabi mengemukakan ilmu menjadi 10 bagian. Yang pertama, ilmu bahasa atau yang sering disebut sebagai ilmu al-lisan. Yang kedua, ilmu logika atau yang disebut sebagai ilmu al-mantiq. Yang ketiga, ilmu matematis atau yang disebut sebagai ulum al-ta'lim. Yang keempat, ilmu perbintangan atau yang disebut sebagai ilmu al-nujum. Yang kelima, ilmu musik atau yang disebut sebagai
sebagai ilmu al-musika. Yang keenam, ilmu fisika atau ilmu kealaman yang sering disebut sebagai ilmu al-tabi'i. Yang ketujuh, ilmu metafisika atau yang sering disebut sebagai ilmu al-ilahi. Yang kedelapan, ilmu politik yang disebut sebagai ilmu al-madani. Yang kesembilan, jurisprudensi atau yang disebut ilmu al-fikih. Dan yang terakhir adalah teologi dialektis atau yang disebut sebagai ilmu al-kalam. Klasifikasi Al-Farabi menarik orisinil karena memadukan ilmu Yunani dan ilmu Islam dalam satu kesatuan yang menurut gagasannya sebagai hierarki ilmu.